seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tapai buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi, semoga selalu sehat bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waka SMP Negeri 1 Tebing, yang kami hormati rekan-rekan majelis guru beserta staf TU. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tebing ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Ibu Nurdiana SPD. Kemudian selawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah hadirin yang berbahagia, langsung saja kita masuki acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Rudiana SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badanina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan
قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا ودعاءنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقشرانا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولمشايخنا ولمعلمين ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudiana SPD. Acara selanjutnya kata sambutan dari Waka SMP Negeri 1 Tebing kepada Ibu Asmila Nuraini SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di ruang pertemuan ini dalam kegiatan diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Nurdiana dan Bapak Khairul Amin. Tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di ruangan pertemuan kita, yang mana kita akan sama-sama mendengarkan dan melihat dengan seksama kegiatan diseminasi disiplin positif yang nantinya diharapkan untuk kita semua dapat menambah ilmu kita bagaimana yang namanya disiplin positif yang dilaksanakan di sekolah, terutama berdampak pada siswa-siswi SMP Negeri 1 Tebing nantinya. Baiklah, untuk kata sambutan tidak begitu panjang saya sampaikan mengingat waktu karena jam 8 sudah masuk belajar kembali. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asmila Nuraini SPD. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Ibu Nurdiana SPD dan Bapak Khairul Amin SPD. Kepada Ibu Nurdiana dan Pak Amin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di ruangan pertemuan dalam rangka diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Tebing dan merupakan salah satu aksi nyata modul 1.4 dari kami CGP Angkatan 11 Ibu Nurdiana SPD dan Pak Hairul Amin SPD. Yang terhormat Wakil Kepala SMP Negeri 1 Tebing, yang saya hormati Bapak Ibu beserta staf tata usaha yang sudi hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita selalu hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah makan menggosok gigi bersih dan putih pula. Janganlah pelit untuk berbagi, membantu sesama bonus pahala. Bapak Ibu, izinkan kami di sini berbagi apa yang kami sudah dapat. Bukan kami menggurui, bukan kami lebih tahu, bukan kami lebih hebat, tapi kami adalah berbagi. Berbagi apa yang sudah kami dapatkan. Jadi kami dapat, kami berbagi kepada Bapak Ibu. Kalau kami tak berbagi, hanya kami yang dapat, maka ilmunya cukup sampai situ saja Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin apalagi kepada guru-guru senior, mohon izin, mungkin pengalamannya banyak lagi guru senior daripada kami di depan ini. Budaya positif. Apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang budaya positif? Kan sering nih dengar kata-kata budaya positif. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi kalau kita berbicara tentang budaya positif, apa yang terbesit di pikiran kita? Semua yang baik-baik. Terus apa lagi? Disiplin, baik Pak Rudi. Apa lagi? Kebiasaan yang baik-baik ya Bapak Ibu. Ya, itu adalah salah satu budaya positif. Budaya positif itu harus ada pada siapa? Pada diri kita, pada warga sekolah, dan yang terutama pada murid. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep inti budaya positif. Ada 8 yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu nanti, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Oke, yang pertama, yang tadi perubahan pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu tentu sering dengar paradigma baru. Apa Bapak Ibu paradigma baru itu apa sih? Pembelajaran dengan paradigma baru. Ayo, apa Mem? Cara baru. Terus Bapak Ibu? Pandangan baru. Pandangan baru. Terus ada lagi? Teori baru. Ada lagi yang mau menanggapi? Perubahan pembelajaran, perubahan yang baru seperti apa? Model belajar yang baru. Oke, model belajar yang baru. Baik. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi? Sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya, bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan
teori psikologi modern untuk mewujudkan apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Profil pelajar Pancasila? 6? Oke, 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah tujuan dari pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Artinya kita tidak ada yang berbeda, nak suku bangsa atau sukunya atau agamanya, kita adalah sama. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong di sini maksudnya bukan hanya Sabtu bersih, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi bergotong royong di sini artinya adalah berkolaborasi baik gurunya maupun siswanya atau muridnya. Yang keempat yaitu kreatif. Jadi kita dituntut untuk kreatif. Gurunya kreatif, muridnya juga kreatif. Jadi jangan muridnya saja yang kreatif, tapi gurunya tidak kreatif. Yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Jadi dituntut siswa itu bernalar kritis. Yang terakhir mandiri. Ini adalah tujuan dari pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang miskonsepsi. Apa sih miskonsepsi? Itu adalah kesalahpahaman kita selama ini. Yang kita anggap benar ternyata itu hanyalah isu belaka. Apa yang pertama yaitu ilusi guru bisa mengontrol murid. Kira-kira Bapak Ibu, kita bisa tidak mengontrol murid kita? Tidak. Hari ini dia buat salah, kita kasih hukuman. Oke, hari ini dia baik, besok belum tentu Bapak Ibu. Makanya dikatakan ilusi guru bisa mengontrol murid. Mungkin dia nanti labil, akhirnya dia berbuat salah kembali. Itu adalah ilusi kita saja bahwa kita bisa mengontrol murid. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya apa Bapak Ibu? Nah, ayo berbuat baik ya, dia buat salah nih, kita kasih reward, kita kasih penghargaan. Itu kan maksud kita positif kan? Ternyata tidak Bapak Ibu. Dia hanya pengen hadiah, setelah diiming-imingi besok dia akan berbuat yang salah lagi. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak Bapak Ibu. Tidak semua efektif dan tidak semua bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita buat dia bersalah Bapak Ibu, anak murid kita pasti akan terjadi dendam. Dia berubah, tapi kita membuat dia menjadi merasa bersalah. Dia berubah tapi dia tidak dari dirinya. Namanya itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, karena dia dibuat menjadi merasa bersalah bukan dari dirinya. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini jauh-jauhkan Bapak Ibu. Kita ngerasa kita ada orang dewasa, kita berhak untuk memaksa peserta didik kita. Itu tidak boleh. Jadi keempat miskonsepsi ini tentang teori kontrol yang kita selama ini ada dalam diri kita, pelan-pelan, sama saya juga Bapak Ibu, pelan-pelan kita hilangkan. Sama-sama belajar Bapak Ibu ya, bukan saya hebat dari Bapak Ibu. Oke, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat yang selama ini yang kita lakukan. Stimulus respon, teori kontrol. 1. Kebutuhan kita sama. Kira-kira benar tak Bapak Ibu? Tidak. Yang seharusnya, yang harus kita pahami bahwa kebutuhan kita berbeda.
berbeda. Anak berbeda, kita juga berbeda. Jadi bukan anak saya, kita aja nih yang di dalam ruangan ini pasti punya kebutuhan masing-masing. Jadi kita juga harus mengerti murid kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita ini berbeda, Bapak Ibu. Kita ini tidak sama, apalagi anak murid kita dengan latar belakang yang Masya Allah. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa, boleh nggak Bapak Ibu? Kita nak maksa, kau harus berpandangan sama seperti aku. Tidak. Jadi seharusnya seperti apa teori kontrol? Yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Itu yang benarnya Bapak Ibu. Jadi kita tak bisa nak memaksakan kemauan kita kepada orang lain. Awalnya dia nerima Bapak Ibu kalau anak-anak, tapi lama-lama dia akan memberontak. Selanjutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Satu aja anak buat salah, kita dah apa yang kita lakukan? Iya, kita pasti dah salah. Itu yang kita lakukan selama ini. Termasuk saya Bapak Ibu. Kalau dah sekali salah kita pasti menjudge dia salah. Sebenarnya bukan seperti itu. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Dia buat salah pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu. Contohnya, dia lambat datang ke sekolah, salah kan Bapak Ibu? Sebenarnya dia ada, ngapa dia terlambat? Salah satunya orang tuanya tak ada di rumah. Macam mana nak bangun pagi? Tentu akhirnya terlambat Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge dia salah. Tanyakan dulu Bapak Ibu. Jadi semua perilaku yang anak kita lakukan, peserta didik kita lakukan pasti punya tujuan. Tidak mungkin tak punya tujuan sama Bapak Ibu. Kita juga kadang terlambat kan Bapak Ibu. Kita terlambat pasti kita punya tujuan. Kita pasti punya alasan. Tak mungkinlah kita ini terlambat tak punya alasan. Sengaja datang jam 8, sengaja datang jam 9, tak mungkin kan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak Ibu? Tidak. Jadi teori kontrolnya seperti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini yang nak kita tekankan hari ini, yaitu motivasi intrinsik. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Atau murid yang nak kita perbaiki itu ada di sini. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Kita bisa nggak mengontrol orang lain? Tidak. Yang teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya kita membujuk, terus dia berbuat lagi, artinya bujukan kita gagal. Hari ini kita bujuk, dia berubah, dia besok dia buat lagi. Berarti pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang seharusnya apa Bapak Ibu? Yang seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Kalau anak ada masalah Bapak Ibu, kita kolaborasikan, kita bicarakan sama-sama. Wali kelas dengan BK, guru kelas dengan BK. Jadi kita kolaborasi, jangan satu orang. Kita komunikasikan secara baik-baik. Pasti akan ketemu solusinya. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah ini, model berpikir menang kalah. Apa maksudnya? Kita ngerasa kita menang loh Bapak Ibu. Peserta didik kita kalah.
Dah, kita model berpikir menang, kalah. Yang seharusnya apa teori kontrolnya? Berpikir menang. Jadi kita menang, anak juga menang. Maksudnya seperti apa? Anak bersalah, kita komunikasikan secara baik-baik, kita tanyakan secara baik-baik, Bapak Ibu. Dia tahu dia salah, dia mau mempertanggungjawabkan, dia tahu solusinya apa, akibat dari salah dia, solusi selanjutnya apa. Jadi dia ngerasa dia berhak untuk bertanggung jawab. Jadi dia nggak ngerasa kalah. Jadi seharusnya guru menang, dia juga menang. Oke Bapak Ibu, lanjut. Itu adalah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Lanjut. Nah, ini yang kedua yaitu disiplin positif. Pak Ibu, kalau kita berbicara tentang disiplin, apa yang ada Bapak Ibu? Aturan, terus tata tertib, terus sanksi. Oke, apa lagi Bapak Ibu? Yang berbau seperti itulah ya. Tata tertib. Kalau berbicara tentang disiplin, tata tertib, aturan, sanksi. Itu ya. Sama, saya juga pikirnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi setelah mengikuti pendidikan di CGP, pendidikan beberapa bulan ini, ternyata Bapak Ibu, nih, disiplin itu berasal dari kata disiplina. Apa sih itu? Yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Belajar apa? Belajar untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap hal-hal yang diyakininya. Jadi bukan aturan Bapak Ibu, bukan tata tertib yang selama ini yang kita bilang kok melanggar disiplin. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kok berarti kalau kita bilang dia melanggar disiplin, artinya dia melanggar aturan yang sudah kita buat. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Disiplin itu adalah belajar untuk bertanggung jawab. Oke, jadi dari disiplin diri ini, maka Bapak Ibu, dari disiplin sendiri muncullah namanya disiplin positif. Apa pula itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Itu sebenarnya disiplin positif. Apakah kita sudah melakukannya Bapak Ibu? Sudah? Belum. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar. Jadi kita paling tidak pelan-pelan merubah diri. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan motivasi karena ancaman, bukan motivasi karena hukuman, bukan motivasi karena penghargaan, bukan, tapi motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri peserta didik itu sendiri, termasuk kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita ini bukan karena takut dengan kepala sekolah, bukan karena takut atau dihukum dengan kepala sekolah, atau diancam dengan kepala sekolah, atau karena kepala sekolah nak beri hadiah makanya kita datang tepat waktu. Tidak. Kalau kita masih di tahap itu Bapak Ibu, berarti kita masih motivasi
intrinsik, belum motivasi dari diri. Mudah-mudahan saya percaya guru-guru kita adalah guru-guru yang memiliki disiplin di diri, sehingga dari motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, tadi ada disebutkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nah, ini juga saya baru ketemu Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak. Nah, jadi mohon izin Bapak Ibu ya. Ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari yang namanya suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita tidak memperhatikan dia agamanya apakah, sukunya apakah, atau rasnya dari apa, kita tidak memandang itu. Apa nilai kebajikannya? Kita lihat. Ada 3 di sini, sebenarnya banyak lagi Bapak Ibu. Cuma di sini saya menampilkan hanya 3, yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai kebajikannya? Yang tadi kita sebutkan ada 6. Apa saja Bapak Ibu? Terus berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, itu adalah nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Terus ini ada lagi nilai kebajikan dari organisasi IBO, yaitu Primary Yes Program. Ada nilai kebajikannya, yaitu apa? Toleransi. Kalau di profil Pancasila kan tidak disebutkan. Nah, kalau di sini ada toleransi, rasa hormat, terus integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai kebajikannya. Terus nilai kebajikan apa lagi? Ada nilai kebajikan di keterampilan hidup atau life skill. Apa aja nilai kebajikannya? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai kebajikan. Ini baru sedikit Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu googling di Google, di Google banyak sekali nilai kebajikan. Yang saya tampilkan hanya beberapa saja. Oke, sekarang kebutuhan dasar. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, SMP 1 tebing. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat, masih pagi ya Bapak Ibu ya. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa sih kebutuhan dasar? Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan murid saja Bapak Ibu, kita juga termasuk 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Apa saja yang bertahan hidup tuh? Kebutuhan apa saja? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini penting saya sampaikan Bapak Ibu, karena ini adalah masalah yang sering ada di sekolah kita. Ngapa anak berperilaku buruk? Ngapa anak menyimpang? Salah satunya karena kebutuhan dasarnya bertahan hidup tidak terpenuhi. Percayalah Bapak Ibu. 1, kita masuk kelas, anak tidur, anak lemes, langsung kita marah tak Bapak Ibu? Tak boleh Bapak Ibu. Mungkin saja di rumah tidak sarapan, sehingga macam mana nak fokus belajar Bapak Ibu? Kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Pakaiannya Bapak Ibu,
Saya ketemu nih anak 73 Bapak Ibu. Pakaiannya Bapak Ibu, saya tak bohong, macam pengelap Bapak Ibu. Baju putih, macam pengelap Bapak Ibu. Saya sering menegurnya. Saya tanya Bapak Ibu, ngapa bang baju abang macam ini? Hitam Bapak Ibu, hitam. Anak 73, Ibu perhatikanlah, namanya Dadan. Nah Ibu perhatikan kalau nanti, jadi saya tanya, Dadan tinggal sama siapa? Sama kakek. Mama mana? Mama kerja di Malaysia. Memangnya mama sebulan sekali tak pulang? 2 tahun baru pulang. Jadi bajunya laundry Bapak Ibu. Bapak Ibu maaf cakap, kalau laundry, kalau baju anak bergerak, kotor seperti itu kira-kira bisa tak Bapak Ibu di laundry? Tak akan bisa, pasti harus kita sental ya Bu Saripah ya. Kita sental. Itu saya ketemukan setiap hari Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikanlah, siapa yang mengajar di kelas 73, Bapak Ibu perhatikan bajunya di hari Senin Selasa. Nah itu macam mana Bapak Ibu? Pakaiannya aja seperti itu, macam mana anak semangat belajar. Selanjutnya, ngapa dia terlambat? Mungkin saja tempat tinggal aja mungkin kebanjiran, atau tempat tinggal tidak layak. Nah itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia datang dalam keadaan sakit, berarti kesehatannya tidak terpenuhi. Banyak Bapak Ibu, kerja kita sebagai guru Bapak Ibu harus saling betul-betul memeriksa apa sih sebenarnya kebutuhan dasar peserta didik kita yang tidak terpenuhi. Jangankan anak Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita saja tak terpenuhi, muka kita merengut Bapak Ibu. Iya nggak? TPP 4 bulan tak keluar, merengut Bapak Ibu. Karena itu kebutuhan dasar. Apalagi peserta didik kita. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga peserta didik kita sering tak dapat. Orang tuanya ada, dan itu orang tuanya ternyata sudah pisah. Nah, Bapak Ibu sudah pisah. Dia tak terima yang namanya kasih sayang dari orang tua. Makanya dia kadang karena tak terima, dia pengen disayang dari gurunya. Cuman kita nggak ngerti, kita tak paham, kita tak tidak mencari tahu. Kita tidak mencari tahu ngapa anak ini seperti ini. Oh ternyata kebutuhan dasar dia mau kasih sayangnya itu dia tak dapat. Saya Bapak Ibu jujur setelah mengikuti pendidikan ini baru saya coba, ya Allah ternyata benar kalau kita lakukan pelan-pelan itu Bapak Ibu, teriris hati kita. Lihat apalagi SMP 1 Tebing yang Bapak Ibu dengan latar belakang yang Masya Allah. Terus dia mau dipedulikan, rasa diterima, rasa dipedulikan, terus dia juga mau berbagi. Apalagi kerjasama, dia mau kerjasama, tapi dia ngerasa dia tidak dipedulikan ya. Terus menjadi bagian dalam kelompok. Nah sering nih dalam kelompok peserta didik kita yang bekerja, dia 5 kelompok tapi yang bekerja 4 orang, 1 minder. Nah itu karena salah satunya ya ini, karena kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu dia tak dapat. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama ya Bapak Ibu, kita penuhi kebutuhan peserta didik kita. Apalagi nanti kita sharing-sharing sama Bu Dana, Bu Yosi, sama Pak Rudi yang memang pakarnya di bidang bimbingan konseling. Oke, lanjut yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Apa? Harga diri. Keinginan untuk dianggap. Kita tak menganggap dia macam mana Bapak Ibu. Udahlah kita biarkan aja dia nak belajar tak belajar. Nah, itu dia nggak dapat. Terus selanjutnya memimpi, dia juga mau berprestasi, diakui dan didengar sebenarnya. Itu dia tak dapat. Kadang kita karena anak belajar di kelompok, kita biasanya belajar kelompok ya Bapak Ibu. Sebenarnya dia juga mau didengar. Tapi kita abaikan karena kita tidak tadi
Bapak Ibu, kita tidak mencari tahu apa kebutuhan dasar peserta didik. Yang keempat, kebebasan. Apa itu? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dari rumah aja dia nggak memiliki kebebasan Bapak Ibu. Sampai rumah harus bantu orang tua, macam mana dia nak bebas? Bebas artinya masih punya aturan, bukan bebas sembarangan, tidak Bapak Ibu. Oke, itu yang keempat. Kebutuhan dasar yang kelima apa? Kesenangan. Bermain, humor, autisma atau tertawa. Jadi Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar, jangan 2 jam pelajaran kita serius saja Bapak Ibu. Dari awal sampai habis ceramah aja Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu, anak akan kehilangan kebutuhan dasarnya, itu kesenangan. Mungkin saja di rumah tak dapat, paling tidak dia dapat di sekolah. Jadi pada saat pembelajaran Bapak Ibu selingi dah belajar 20 menit, iringi Bapak Ibu dengan lagu itu kan bisa ice breaking, biar dia mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Atau Bapak Ibu buat pembelajaran itu berupa permainan. Saya rasa Bapak Ibu adalah guru-guru hebat dan kreatif. Ada yang mau sharing Bapak Ibu sampai di sini? Silakan Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada? Pak Rudi, Bu Ros? Ada Bapak Ibu atau Bu Yosi? Kebutuhan dasar manusia, Bu Yosi, silakan Bu Yosi. Bu Dana? Yang sering anaknya disodorkan ke BK, bermasalah disodorkan ke BK. Nah ini kan tentu banyak nih. Ternyata kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Percaya tidak Bapak Ibu? Percaya tidak? Percaya Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu karena ketemu langsung. Lanjut, motivasi. Ini materi selanjutnya, itu motivasi perilaku manusia. Apa sih yang memotivasi manusia itu berperilaku? Tentu ada motivasi. Dia membuat sesuatu itu tentu ada motivasi. Sama kita melakukan sesuatu, yakinlah pasti ada motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, aku harus buat PR nih. Kalau aku tak buat PR, nanti ibu tuh pasti ngukum aku. Aku harus datang tepat waktu nih. Aku hari ini piket nih. Karena nanti kalau tak aku kena hukum. Itu berarti masih motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu. Nanti kalau kita piket umum, anak terlambat, kita kurangi hukumannya Bapak Ibu. Pelan-pelan, jangan hukuman lagi ya Bapak Ibu. Tanyakan dulu. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Aku ngantar tugas tepat waktu lah, biar nanti dapat reward dari Bu Saripah. Bu Saripah paling senang kasih reward nih ya sama peserta didiknya. Semoga berkah ya Bu Saripah rezekinya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang pagi, nanti dapat reward dari kepala sekolah. Itu berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Yang dua ini motivasi intrinsik Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan itu adalah motivasi dari luar. Terus motivasi apa yang harusnya ada dalam diri kita? Yang ketiga, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku datang ke sekolah memang karena aku mau disiplinkan diri aku mau jadi teladan untuk peserta didik. Aku mau masuk tepat waktu di kelas karena memang dari diri aku, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman. Begitu juga Bapak Ibu, bukan hanya diri kita, siswa juga harus kita tanamkan. Dia mengantar tugas
datang ke sekolah, dia piket, itu memang dari dirinya. Pelan-pelan Bapak Ibu, kita pelan-pelan, anak juga pelan-pelan, karena tidak ada perubahan yang instan. Cuman yang ada mie instan Bapak Ibu. Kalau perubahan tidak ada perubahan yang instan. Oke, apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini saya baru dapat, jujur baru dapat di pendidikan CGP tentang restitusi. Kalau hukuman, konsekuensi ini mungkin sering kita dengar Bapak Ibu, karena kita sering menghukum. Apa sih bedanya? Kalau hukuman itu adalah tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, artinya hanya kita, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu hukuman. Tiba-tiba anak datang terlambat, lari keliling lapangan. Itu adalah hukuman. Dia tak tahu, karena hanya kita saja. Siram bunga satu sekolah, itu hukuman. Terus apa? Terus yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun disepakati tapi tidak nyaman karena bentuknya hukuman. Dia tahu kalau dia terlambat pasti dia kena ini. Ini adalah konsekuensi. Kalau dia tak ngantar tugas pasti dia kena ini. Nah, dia tahu itu adalah konsekuensi. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Terus seperti apa seharusnya kita? Seharusnya kita adalah di posisi restitusi. Seperti apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita komunikasi Bapak Ibu, apa yang membuat dia salah, apa alasan dia membuat salah. Yang kedua, proses kolaborasi. Ini penting. Kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah posisi yang diharapkan atau diterapkan oleh semua guru dan warga sekolah. Bapak Ibu, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Oke, kita ini posisi kontrol kita di mana? Penghukumkah kita? Pembuat merasa bersalahkah kita? Temankah kita? Pemantaukah kita? Atau manajer? Ini resapi dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya silahkan Pak Hairul Amin menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai, yel-yel dulu. SMP Negeri 1 Tebing? Yes, berani maju. Bapak Ibu, kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk tangannya 1 kali. Bisa? Oke, kita coba. Siang, malam, siang, malam, 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 siang, siang, sore. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai untuk materi 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru terhadap murid itu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini Bapak Ibu, hukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau kita langsung suruh anak hormat bendera misalkan atau lari lapangan, ini posisi kita sebagai seorang penghukum. Ya, ini posisi kita nih sebagai seorang penghukum. Ya, kita pisahkan ya. Terus ada pembuat rasa bersalah. Nih contoh
kita selalu bilang, berapa kali bapak atau ibu harus bilang kepada kamu selalu saja mengecewakan, kamu selalu saja membuat ibu merasa kecewa. Atau ketika kita bilang, kamu tak kasih anak sama ibu, kamu tak kasih anak sama bapak. Nah, di saat kita menerapkan itu, posisi kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah ini pada kasus yang sama, kalau posisi kita sebagai seorang teman, biasa kita akan bilang seperti ini, Bapak Ibu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu kali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Merangkul, sifat kita itu merangkul anak-anak. Ini posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, kalau pada pembuat rasa bersalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini konsekuensi ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, manajer. Kalau dalam posisi manajer ini, contoh seperti ini. Kamu tahu apa kesalahan yang telah kamu lakukan, dan kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini. Nah, ini posisi manajer, Bapak Ibu. Anak, kita tanyakan bagaimana solusinya dalam menyelesaikan masalah yang telah ia buat. 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, penting dan benar kami baru dapat di pendidikan guru penggerak ini. Kadang selama ini kan termasuk saya paling sering menerapkan sistem sebagai seorang penghukum, sehingga anak turun saya tak ada yang berani, Bapak Ibu, karena selalu menerapkan sistem hukum. Apa-apa sedikit saya hukum. Nah, semua tahu itu, baik mungut gelas, lari lapangan, iya. Nah, itu semua posisi saya di situ. Maka setelah mengikuti guru penggerak ini, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ternyata yang harus kita terapkan, sehingga tidak lagi hanya satu posisi yang kita pakai, yaitu penghukum. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, posisi kontrol apakah yang telah kita terapkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa ini, Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah, betul. Lanjut. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa posisi kontrol yang pada kasus ini? Kamu ini tidak pernah benar dalam melakukan sesuatu hal. Nah, apa itu? Posisi kontrol mana ya? Aku tidak pernah benar melakukannya. Nah, ayo. Ada 5 tadi kan posisi kontrolnya. Nah. Apa? Membuat rasa bersalah. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Selanjutnya, hebat ya, keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas ini 2 hal yang berbeda, Bapak Ibu. Ayo, yang Bapak Ibu bisa, apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Nah, mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Bu Yayan? Terima kasih Pak Amin. Kalau menurut saya, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan apa yang diinginkan dari kelas itu sendiri, namun bukan aturan yang dibuat oleh satu pihak seperti itu. Jadi kenapa juga keyakinan ini dibilang keyakinan kelas? Karena ini ada pengaruhnya nanti dengan kedisiplinan
yang akan kita buat di sekolah kita nanti. Itu ada apa? Ada pengaruhnya kepada apa yang dilakukan anak-anak kita nanti seperti itu. Nah, kenapa bukan peraturan? Karena peraturan ini dibuat terkadang hanya satu pihak. Contoh, sekolah membuat peraturan, contoh seperti ini tanpa mengajak mereka untuk bersama-sama berpikir apa yang mestinya nanti tidak dilanggar, terutama di dalam kelas itu sendiri. Dan tentunya itu akan menjadi suatu keyakinan di dalam diri siswa itu sendiri. Jika nanti melanggar, nanti apa yang mesti mereka dapatkan, seperti itu, Pak Amin. Oke, benar ya Bapak Ibu yang dibilang Bu Yaya. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Yaya. Oke, keyakinan kelas itu Bapak Ibu kesepakatan bersama. Kita harus membuat itu wajib bersama dengan siswa satu kelas. Makanya disebut sebagai kesepakatan, bukan peraturan. Kalau peraturan itu bersifat mutlak, wajib, mengikat. Itu sistem yang harus diikuti oleh siswa. Benar, contoh seperti peraturan sekolah itu harus diikuti oleh siswa. Kalau keyakinan ini bersifat bersama, dirumuskan bersama guru dan siswa di dalam kelas ataupun di sekolah. Boleh lanjut, Bu? Nih Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas ini dia merupakan suatu keyakinan bersama yang bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, inilah contoh daripada pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu, bagaimana kita menelaah kasus yang telah dibuat oleh anak. Kasus ini misalkan kesalahan yang mereka buat. Ada 3 posisi segitiga restitusi. Pertama, validasi tindakan yang salah. Kedua, menanyakan keyakinan. Ketiga, menstabilkan identitas. Contoh, pada kasus anak terlambat ke sekolah. Contoh pada kasus anak terlambat ke sekolah. Dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu, ini dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Anak terlambat nih, kita bilang berbuat salah itu wajar nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak juga pernah melakukan itu. Atau Bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini adalah contoh daripada menstabilkan identitas. Selanjutnya, pada validasi tindakan yang salah Bapak Ibu, dibuat berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh daripada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, yang terakhir, menanyakan keyakinan, di mana posisi ini sebagai teori kontrol bahwa pada dasarnya setiap kita termotivasi secara intrinsik. Misal,
ketika anak terlambat atau anak bermain-main di dalam kelas, apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Nilai-nilai apa nih yang telah disepakati bersama? Apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu, 3 posisi segitiga restitusi ini penting. Sebenarnya pada dasarnya kita sudah menerapkan Bapak Ibu. Ada mungkin salah satunya atau 2 atau ketiganya itu kita sudah menerapkan. Contoh, ketika anak bermasalah di BK, kita bertanya, kamu kenapa seperti ini? Nah, itu adalah salah satu posisi segitiga restitusi yang sudah kita terapkan. Namun yang paling benar itu adalah Bapak Ibu, 3 posisi ini harus kita jalankan. Kemarin kami sudah ada buat tentang budaya positif. Anak kasus yang saya buat itu Bapak Ibu, anak datang terlambat. Satu datang terlambat, satu lagi main-main dalam kelas. Nah, ditanyakan, kamu kenapa bisa terlambat? Kami seperti ini Pak, tadi malam kami tidur lama. Terus menurut kamu kesalahan apa menurut kamu? Keyakinan kelas mana yang telah kita sepakati? Nah, baru nanti kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Stabilkan identitasnya, misal Bapak juga pernah berbuat salah. Jadi kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Nah, begitulah cara kita menerapkan segitiga restitusi dalam keyakinan kelas yang telah kita sepakati, atau dalam setiap kasus penerapan kesalahan yang telah anak perbuat. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, ini ada kasus. Ima kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajaran. Nah, ini paling sering ya Bapak Ibu, anak-anak kita ketika belajar merasa bosan, atau mungkin dia melakukan hal-hal yang menurut mereka itu membahagiakan dirinya masing-masing. Pada saat Pak Jajat, guru matematika menanyakan pertanyaan kepada Ima. Lalu Ima menjadi gugup, tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ima yang gagap dan kaget tersebut. Pak Jajat pada saat itu membiarkan murid lain menertawakan Ima yang tergagap, dan malahan minta Ima untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil salah satu jarinya menunjuk hidung karena tidak menjawab pertanyaan Pak Jajat. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ima di depan kelas memegang ujung hidungnya. Posisi kontrol apakah nih Bapak Ibu yang telah diterapkan oleh Pak Jajat dalam menangani masalah Ima sebagai seorang penghukum? Betul Bapak Ibu, pintar juga. Pintar ya Bapak Ibu. Kasus kedua, Ibu Yoke sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun lebih memperhatikan bahwa Yohanes malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh dalam pelajarannya. Yohanes coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju di depan kelas dan kerjakan di papan tulis, ujar Ibu Yoke. Yohanes pun kaget, namanya dipanggil dan tampak ragu maju ke depan. Dan sesampai depan papan tulis, Yohanes hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya tertegun dengan spidol di tangannya. Lalu Ibu Yoke pun menghela napas panjang, berkata, Yohanes, kamu ini bagaimana ya? Ibu sampai capek mengingatkan kamu berkali-kali, makanya jangan tidur. Dengarkan ibu kalau sedang menjelaskan. Kalau begini terus ibu bisa darah tinggi mengurus kamu saja. Nah, ini paling sering nih ibu-ibu ini. Posisi kontrol apa nih Bapak Ibu yang diterapkan oleh Yoke? Membuat rasa bersalah. Mantap. Ya, ini salah satu Bapak Ibu kasus yang sering terjadi. Maka paling sering itu tadi Bapak Ibu, apa-apa sedikit kita main hukum. Nah,
Kalau dalam pembelajaran Bapak Ibu kita sering menerapkan sistem main hukum, tanpa kita sadari kita menjatuhkan mental anak Bapak Ibu. Nah, ini yang paling sering terjadi di dalam kelas. Beda ceritanya Bapak Ibu kalau pendidikan lapangan. Ya, kalau di dalam kelas dengan pendidikan lapangan itu berbeda. Konsekuensi pendidikan tersebut itu sangat jauh. Gambaran hasil dari pendidikan itu pun jauh. Contoh, saya Bapak Ibu paling hobi menghukum anak. Ya, semua guru di sini tahu saya paling hobi menghukum anak. Karena sering bermain di lapangan, posisi ini sering juga terbawa saya di dalam kelas. Tapi perlahan-lahan saya juga sekarang mulai menerapkan anak bermasalah ke BK. Ternyata melimpahkan permasalahan itu kepada guru BK juga menurut itu hal yang tidak baik. Tidak semestinya kasus itu harus diselesaikan di BK. Kalau guru bisa menyelesaikan di dalam kelas, jangan diserahkan kepada BK semuanya. Betul tak Bapak Ibu? Nah, ini keluhan dari guru BK nih. Ya. Jadi ini harus diubah Bapak Ibu. Berbeda tadi konsepnya kalau pendidikan lapangan dengan pendidikan di dalam kelas. Lanjut. Habis? Oke. Bapak Ibu, inilah yang kita dapatkan tentang budaya positif. Dan diharapkan Bapak Ibu dari penerapan budaya positif ini dapat kita, dari pembelajaran ini dapat kita terapkan di dalam kelas. Bapak Ibu, pesan yang paling utama dari pertemuan ini adalah kolaborasi itu penting Bapak Ibu. Sangat penting. Kolaborasi antara guru kelas dengan guru mata pelajaran dan guru BK itu penting. Anak itu Bapak Ibu, bukan kita yang menentukan arah keinginan yang mereka mau, tapi mereka yang menentukan sendiri Bapak Ibu. Jangan kita jadikan kambing hitam. Anak itu berbuat salah, ya salah satu yang paling tepat itu adalah hukuman, itu adalah faktor. Setelah kita mendapatkan materi ini, saya harapkan Bapak Ibu maupun diri saya pribadi dapat menerapkan sistem budaya positif kita di kelas, di sekolah, sehingga terciptalah SMP Tebing yang berkarakter sesuai dengan visi misi sekolah yang telah kita tentukan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir Bapak Ibu menutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer. Nah, kita usahalah Bapak Ibu, kalaupun tak dapat jadi manajer, jadi teman, paling tidak pelan jangan yang penghukum, pembuat rasa bersalah, pelan-pelan kita hilangkan. Posisi among atau manajer yaitu menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu, diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Tebing yang merupakan aksi nyata modul 1.4 dari kami Ibu Nurdiana SPD dan Pak Hairul Amin sebagai CGP Angkatan 11. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk SMP Negeri 1 Tebing. SMP Negeri 1 Tebing. Yes. Berani maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nildo Junika. Saya mengikuti kegiatan diseminasi positif yang dipaparkan oleh Bapak Hairul Amin sebagai CGP Angkatan 11. Ada beberapa hal yang saya dapatkan dari pemaparan diseminasi tadi. Salah satunya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol itu terbagi menjadi 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman,
yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi didapatkanlah posisi kontrol yang harus kita pelan-pelan belajar atau pelan-pelan kita terapkan, yaitu posisi kontrol manajer, yang mana posisi kontrol ini membuat peserta didik menerapkan disiplin positifnya dengan kesadaran diri sendirinya. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.